Inilah yang kita kenal dalam doktrin iman kekristenan adalah inkarnasi. Ya. Allah menjadi manusia. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Bertemu kembali dalam belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan karena besar anugerah-Mu kepada kami. Di mana di kesempatan ini kembali kami datang untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami semakin mengerti maksud dan kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu, sehingga umat-Mu yang mendengarkan boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan, waktu dan kesempatan yang kami gunakan ini, kami letakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi tema pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Seperti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, di mana kita akan mencoba memahami tentang siapakah Yesus yang diajarkan di dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Namun yang menjadi tema pokok kita nanti di dalam ayat ke-14. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, demikian sekali lagi yang menjadi fokus kita adalah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, yaitu bicara inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Ya, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tujuan daripada penulisan Injil Yohanes adalah agar orang-orang yang mendengarkan firman Allah yang disampaikan lewat Injil Yohanes ini menjadi percaya. Nah, tentu apa yang dipercayai di sini? Siapa yang dipercayai di sini? Yaitu Yesus Kristus.
Lalu bagaimana dan apa yang harus kita percayai tentang Yesus Kristus? Ya, di dalam 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes, menjelaskan kepada kita tentang Yesus itu siapa. Ia adalah Allah. Yang digambarkan di sini adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian yang kita lihat sisi yang lain di dalam Injil Yohanes itu adalah sebuah pembelaan iman Kristen, di mana pada zaman itu filsafat Yunani begitu berkembang. Dan ada salah satu filsafat yang sangat berpengaruh pada zaman itu, yaitu filsafat Gnostik. Ya, apa itu filsafat Gnostik? Filsafat Gnostik yaitu yang menekankan tentang pengetahuan manusia. Maka di dalam konsep mereka, Bapak Ibu Saudara, dunia ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu dunia roh dan dunia materi. Dua dunia yang saling bertentangan satu dengan yang lain, dan tidak mungkin itu dijadikan satu atau tidak bisa bersatu. Dunia roh di dalam konsep pemahaman filsafat Gnostik itu adalah dunia yang baik. Segala sesuatu di dalam dunia roh itu adalah baik. Tetapi kalau dunia materi, maka itu adalah hal yang jahat. Kita tidak menemukan yang baik di dalam dunia materi. Dan kedua-duanya saling bertentangan satu dengan yang lain. Lalu apa hubungannya di dalam pembelaan atau penyataan daripada Injil Yohanes di sini? Kita tahu bahwa di dalam keyakinan iman kita, bahwa Allah yang adalah roh, sekarang ia menjadi manusia. Maka itu sesuatu hal yang mustahil bagi pemikiran filsafat Gnostik. Tidak mungkin Allah yang baik, Allah yang adalah roh itu, yang baik itu, kemudian ia akan bercampur atau menjadi manusia dalam bentuk materi. Maka itu sudah melawan kodrat yang ilahi, yaitu sesuatu yang kudus, yang suci, sekarang harus menjadi sesuatu yang kotor. Dan itu di dalam filsafat Gnostik sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Ya. Itu sesuatu hal yang terpisah, dan itu tidak akan mungkin dalam konsep berpikir mereka. Nah, ini juga kita temukan dalam pemikiran-pemikiran zaman sekarang ini, yang sering sekali kita temukan penolakan-penolakan mereka terhadap Yesus itu adalah Allah. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang Allah yang maha kuasa harus bisa dan harus datang menjadi manusia. Nah, ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena cara berpikir mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang mampu di dalam segala hal. Bahkan untuk menyelamatkan manusia tidak perlu ia harus menjadi manusia. Ia bisa di dalam kekuasaannya, dalam kuasanya, ia mampu menyelamatkan manusia. Memang ini benar Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha segala-galanya, dan ia mampu melakukan segala-galanya. Kita percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang maha kuasa.
Dalam keyakinan iman Kristiani, dunia ini ada oleh karena diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Ya. Tetapi ada satu hal yang unik yang kita pelajari di dalam iman kekristenan itu adalah apa? Ada istilah Allah yang imanen. Ya. Kalau yang tadi adalah Allah yang bersifat transenden. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya. Dan itu akan susah dipahami oleh orang karena kemahakuasaannya. Sesuatu hal yang sulit dimengerti oleh manusia. Nah, itulah sebabnya ada istilah yang lain yang kita perhatikan di sini adalah Allah yang bersifat imanen. Apa itu Allah yang bersifat imanen ini? Yaitu Allah yang mau mendekatkan diri kepada manusia, bukan yang menjauhkan diri yang begitu jauh, yang sulit untuk difahami, tetapi ia sekarang mau mendekatkan diri kepada manusia agar manusia bisa mengenal dan tahu Allah lebih dekat. Nah, lewat apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Ya, inilah yang kita perhatikan tadi. Firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan sekarang dinyatakan di sini firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah yang kita kenal dalam doktrin iman kekristenan adalah inkarnasi. Allah menjadi manusia. Nah, sekarang persoalannya apakah ini benar atau tidak? Dan kalau kita perhatikan di dalam sudut pandang yang ditulis oleh Yohanes di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan jelas sekali dia katakan di sini bahwa dia adalah salah satu saksi yang melihat dan menyatakan tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam gambaran-gambaran yang kita perhatikan di sini, Yesus itu digambarkan adalah terang. Ya. Jadi bagi saudara-saudara yang kurang memahami di dalam iman kekristenan, sering sekali gambaran-gambaran tentang Yesus itu dipakai dalam bentuk-bentuk perumpamaan. Ya. Dan perumpamaan yang dikatakan di sini adalah gambaran terang. Yesus itu adalah terang. Di sisi yang lain nanti kita juga nanti akan belajar Yesus itu digambarkan sebagai seorang gembala yang baik. Ya, dia digambarkan sebagai seorang yang adalah kebangkitan. Ya. Dia adalah sumber hidup. Inilah gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita tentang Yesus. Ya. Jadi pola pemahaman kita di sini harus dimengerti di dalam sudut pandang iman kekristenan. Lalu kenapa hal itu dilakukan? Penggambaran-penggambaran seperti ini. Nah, tadi sudah saya katakan ini adalah salah satu cara bagaimana Allah menolong manusia untuk bisa mengerti dan memahami tentang dirinya. Ya, nanti kita perhatikan di dalam hal-hal ini Bapak Ibu dan Saudara, gambaran-gambaran itu kenapa terjadi. Ya. Tapi di sini Yohanes memberikan sebuah kesaksian yang nyata dan jelas. Ya. Bahwa apa yang ia lihat, apa yang ia ungkapkan, apa yang ia nyatakan adalah sesuatu yang benar. Nah, di sini adalah yang harus dilihat di dalam
ayat ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Sekali lagi ini adalah di dalam pasal 1 ini adalah Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi yang namanya Yohanes bukan satu orang. Ya, Yesus juga punya murid yang bernama Yohanes yang nanti menulis Injil ini. Tetapi yang kita bisa perhatikan di sini adalah Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes juga. Lalu seperti apa penggambaran yang diberikan di sini Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Yohanes dikatakan di dalam ayat ini adalah seorang yang diutus oleh Allah. Ya. Ayat 6 tadi, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kemudian ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya. Jadi kehadiran Yohanes pada waktu itu, ia juga memberikan dan membawa kesaksian untuk memberikan satu bukti-bukti tentang Yesus itu siapa. Dikatakan di sini ia adalah seorang yang diutus Allah. Ia juga sebagai saksi. Ya, jadi kalau seorang saksi adalah yang melihat, mengamati, dan tahu. Ya. Beda dengan kita pada hari ini. Kita kadang-kadang menyangga sesuatu yang disampaikan di dalam firman Allah. Padahal kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi ini adalah kesaksian daripada orang yang melihat. Yang menyaksikan langsung dan yang akhirnya memberikan pengakuan tentang Yesus itu siapa. Ya. Jadi dia katakan di sini dia adalah seorang saksi. Saksi mata adalah saksi utama. Ya, jadi ayat 7 tadi, ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Ya, siapa yang dimaksudkan terang di sini? Yaitu kembali kepada Yesus. Ya, gambaran tentang Yesus adalah terang. Jadi hal-hal semacam ini di dalam iman kekristenan harus difahami, dimengerti. Jadi sebuah gambaran-gambaran yang diberikan tentang Yesus itu. Ya, kenapa hal itu terjadi dan kenapa ini diberikan gambaran-gambaran itu? Sekali lagi pada dasarnya bahwa manusia itu sulit untuk mempercayai sesuatu hal kalau mereka tidak diberikan sebuah bukti-bukti yang nyata. Dan sering sekali di dalam masa-masa ini, ya penulisan-penulisan Alkitab, hal-hal penggambaran itu adalah sesuatu hal pendekatan yang dilakukan agar manusia mengerti. Ya. Pendekatan-pendekatan yang diberikan agar manusia bisa tahu sesungguhnya seperti apa maksud daripada pernyataan-pernyataan yang diberikan. Lalu kenapa dikatakan di sini dia adalah sebagai terang? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini membawa kepada kita tentang kondisi hidup kita sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, maka itu membawa kebutaan dalam pemikiran kita. Ya. Pikiran kita dibutakan oleh berbagai macam hak. Sehingga kita sulit mengerti, kita sulit memahami,
kita sulit untuk menerima apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh Allah. Itulah sebabnya di dalam pendekatan ini Tuhan menggunakan sesuatu hal yang mudah untuk dimengerti oleh umat manusia. Sekali lagi, tujuan daripada apa yang dinyatakan di dalam kesaksian Yohanes ini, yaitu supaya semua orang tanpa kecuali datang dan menjadi percaya kepada Kristus. Ya. Karena Yohanes sebagai saksi yang hidup pada zaman itu, ia juga tahu bahwa ada banyak orang pada zaman itu, termasuk orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, ya, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat pada zaman itu, mereka sulit untuk percaya dan menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sulit bagi mereka untuk menerima hal demikian. Tetapi Yohanes memberikan satu bukti-bukti yang nyata. Hal-hal yang benar dan memberikan kesaksian seperti ini. Selanjutnya tujuan daripada kesaksian adalah ia mempersiapkan orang-orang untuk menerima dan menyambut Kristus serta Injilnya. Injil yang dimaksudkan di sini adalah kabar baik, kabar tentang keselamatan. Yang kalau pada zaman dahulu mereka ingin mencoba mencari pembenaran diri mereka lewat perbuatan-perbuatan baik mereka, yaitu dengan ketaatan mereka dalam hukum-hukum Allah, hukum Taurat. Tetapi di sini memberikan kepada kita gambaran bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya hanya karena ketaatan kepada hukum-hukum Allah itu. Pertanyaan, kok bisa demikian? Tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa sulit untuk keluar dari pengaruh-pengaruh dosa itu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka tidak pernah lepas daripada pengaruh dosa. Nah, ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal yang kita katakan itu sudah benar. Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi, bisa saja apa yang kita lakukan itu menjadi tidak benar. Karena apa? Karena kita dilihat daripada motivasi, tujuan-tujuan dari apa yang kita lakukan itu. Apa yang mendorong kita melakukan sesuatu. Dan sering sekali, mungkin hari ini, kita melakukan yang baik dengan satu motivasi yang murni. Kita katakan itu murni pada saat ini. Tetapi di kemudian hari nanti, belum tentu apa yang kita lakukan hari ini sifatnya adalah murni. Nah, inilah kondisi yang kita perhatikan dalam hidup ini. Kemudian Yohanes tadi menyatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara, Yesus itu adalah terang. Kristus itu adalah terang yang sesungguhnya. Dia menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bagaimanakah Kristus menerangi semua orang yang datang ke dalam dunia? Pertama, ia menerangi semua orang dengan terang akal budi manusia. Maksudnya apa?
Di sini memberikan kepada kita satu keberadaan kehidupan kita. Tadi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, maka kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang dibuang, orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan sering sekali kita tidak merasa bahwa kita itu ada di dalam kegelapan. Kita merasa ada di dalam terang, padahal sesungguhnya kita hidup di dalam kegelapan. Nah, inilah yang coba dibukakan kepada kita. Pemikiran kita, pemahaman kita, bahwa kita yang telah ada dan yang jatuh dalam dosa ini, maka sesungguhnya akal budi kita itu sudah digelapi, ya, sudah menjadi gelap, sudah dikuasai oleh dosa. Nah, itulah sebabnya Yohanes menyatakan bahwa kehadiran Kristus itu ingin menerangi semua orang, yaitu akal budi kita dibukakan. Bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Allah dalam hidup ini. Kita membutuhkan juru selamat dalam hidup kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, dengan pemberitaan Injil, yaitu kabar baik tadi, kepada segala bangsa, maka siapapun dia dari segala bangsa, suku bangsa, di segala zaman pun, maka ketika mereka diterangi hatinya, pemikirannya, maka akhirnya apa? Mereka bisa mengenal dengan baik siapakah Kristus itu yang sebenarnya. Ya. Tapi ingat, kalau hatinya tidak pernah diterangi oleh kebenaran firman Allah, maka tetap ia akan hidup di dalam kegelapan dan ia tidak akan mudah mengerti dan memahami apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kristus adalah terang yang menerangi setiap bangsa-bangsa. Ya. Injilnya adalah untuk diberitakan kepada semua bangsa dan bahasa. Ya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil itu diberitakan. Ya, sekali lagi, Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Yaitu kabar keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dan itu dibukakan, diberitakan kepada semua suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum. Siapapun itu harus menerimanya. Harus diberitakan kepadanya. Persoalan dia mau terima atau tidak. Nah, itu nanti ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri yang ia dapatkan. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, maka oleh karena pekerjaan roh dan kasih karunia Allah, anugerah Allah, maka hatinya diterangi, pikirannya dibukakan, pemahamannya disingkapkan, pola berpikirnya akan dibukakan, yang akhirnya membawa dia untuk mengerti, dan bukan hanya sampai mengerti, tetapi mempercayai apa yang diberitakan oleh firman Allah. Dan konsekuensinya, maka orang itu
akan memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang dibutakan hatinya, ya, orang yang pikirannya dibutakan, tidak dibukakan pengertiannya, maka sulit bagi dia untuk mengerti tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Dan karena ia tidak mengerti, tentu konsekuensinya selanjutnya adalah ia juga tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan hidup itu. Pasti kebinasaan kekal dia akan dapatkan, siapapun dia. Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada kita. Orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dibinasakan. Dalam ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Yesus ada dan telah hadir di dalam dunia. Ya. Lewat inkarnasi, Allah menjadi manusia. Allah ingin mendekatkan diri kepada manusia, menjadi imanen. Kenapa ia melakukan itu? Karena dunia ini dikatakan dijadikan oleh Dia. Ia telah ada di dalam dunia sebagai firman yang paling hakiki, yang sudah ada sejak kekekalan. Dan ia telah menopang segala sesuatu. Ya. Apapun di dalam hidup ia, di dalam dunia ini ia telah menopangnya. Ia yang menciptakan, ia yang memelihara, ia yang menjaga. Dan ia juga yang mau datang untuk menyatakan kehendaknya kepada dunia ini. Di dalam dunia ia mengambil sifat sama seperti kita umat manusia. Bahkan dikatakan ia diam di antara kita. Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya. Jadi Yesus dikatakan di sini ia datang dari Bapa. Nah, itu menggambarkan asal usulnya dari mana? Yaitu dari sorga. Tentu pemahaman-pemahaman seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Ini perlu kita memahami, mendalami di sini lebih dalam lagi tentang doktrin. Ya. Allah, ya, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Ya, memang di sini mengungkapkan kepada kita, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, satu pemahaman-pemahaman doktrin yang perlu difahami. Tapi ini kita masih belum masuk ke sana Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita baru mempelajari dulu ya di dalam pasal-pasal pertama ini. Tentang siapakah Yesus yang digambarkan kepada kita di sini. Ya. Yaitu dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi dikatakan di sini ia ada di dalam dunia ini. Ia bersama-sama dengan kita. Nah, tujuannya adalah ia datang untuk menyelamatkan dunia yang terhilang. Kenapa terhilang? Karena sudah jatuh di dalam dosa. Sudah hidup di dalam dosa.
Dan kita perhatikan sampai hari ini, ya, ada banyak orang yang hidup di dalam dosa dan tidak merasa bahwa mereka adalah orang berdosa. Bahkan mereka menikmati kehidupan dalam dosa itu. Tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka telah menjadi orang yang terhilang di hadapan Allah. Realita-realita yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak merasa bahwa mereka adalah manusia yang terhilang. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan datang. Tujuannya untuk menyelamatkan mereka-mereka yang terhilang ini. Kenapa ia melakukan itu? Karena mereka adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang terhilang di dalam hidup kita karena perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia begitu mencintai kita. Karena kita ini adalah karya ciptaannya yang maha mulia, yang maha indah, yang sangat baik. Ia tidak mau kita menjadi orang yang terhilang. Itulah sebabnya di dalam misi Allah itulah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha Aku, Allah yang maha kudus itu. Maka ia rela untuk datang ke dalam dunia. Ya. Jadi inilah yang kita harus bisa mengerti dengan baik. Ya, di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mau datang ke dalam dunia. Ia mau menjadi sama seperti manusia. Tujuannya agar manusia itu, agar dunia yang telah ia ciptakan ini kembali kepadanya, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak mau menikmati keindahan-keindahan di dalam dosa, tetapi mereka kembali untuk menyembah Dia. Tetapi realita Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun Tuhan telah datang ke dalam dunia, tapi dikatakan di sini dunia tidak mengenalnya. Sungguh sangat miris sekali. Sejak Yesus datang ke dalam dunia, penolakan-penolakan sering ia dapatkan. Bahkan sampai hari ini, ada banyak orang yang menutup hatinya, menutup pemikirannya untuk tidak mengenal Dia. Inilah gambaran manusia yang telah dibutakan oleh dosa. Mereka tidak mau mengerti, memahami apa yang telah Tuhan kerjakan. Dunia tidak mengenalnya. Sang pencipta, penguasa, dan penebus dunia yang agung itu telah ada di dalam dunia, namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali penduduk dunia yang menyadarinya. Mereka tidak mau menikmati anugerah yang telah Tuhan sediakan itu bagi mereka. Ya. Kemudian dikatakan sekali lagi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak juga menerimanya. Nah, siapa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara? Kalau tadi diberikan gambaran secara global kepada kita, ia datang ke dalam dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya, yaitu seluruh karya ciptaannya.
Tetapi ada yang spesifik dikatakan di sini adalah milik kepunyaannya. Siapa yang dimaksud di sini adalah kita bicara tentang umat Israel, di mana di antara banyak bangsa pada zaman itu, Allah memilih Israel menjadi umatnya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku, oh bangsa inilah umat Allah dan lain sebagainya, ya tentu tidak demikian dalam pernyataan firman Allah. Umat Israel itu adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah. Ya. Tentu karena umat pilihan Allah, maka ia tetap menolong mereka. Ya. Sekalipun dunia sekarang ini berusaha untuk menghancurkan yang namanya bangsa Israel, ya, tapi kita bisa melihat realita, ya, mereka tetap terpelihara. Kenapa? Karena mereka itu adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Tapi persoalannya sekali lagi, pada zaman itu pun umatnya ini tidak juga menerima dia. Ia datang kepada mereka untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, ia diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kenyataan bahwa orang-orang yang dia datangi pada umumnya menolak dia. Ada orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah, ya bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan datang melawat mereka, justru mereka menolak dia. Ya. Gambaran ini juga berbicara kepada kita di dalam realita kehidupan kita hari ini. Bahwa ada banyak orang mengaku milik Kristus, mengaku percaya kepada Kristus, tapi sesungguhnya mereka tidak menerima dia. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka mengatakan kami ini adalah milik Kristus, kami ini kepunyaan Kristus. Tetapi sesungguhnya siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup mereka? Bukan Kristus, tetapi diri mereka sendiri. Mereka mengaku sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi mereka tidak setia di dalam mengikut Kristus. Mereka mengaku sebagai orang-orang Kristen. Tetapi ditantang tentang kesetiaan ibadah mereka kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Allah, dan berbagai macam hal, justru mereka tidak menunjukkan sebagai murid daripada Kristus. Nah, inilah realita yang kita lihat di sini. Yang banyak orang mengaku sebagai umatnya, tetapi pada akhirnya mereka menolak dia. Ya. Saya kurang tahu tentang kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan ya pembahasan firman Allah ini. Apakah kita ini termasuk orang yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi sesungguhnya kita tidak mau hidup di dalam kepercayaan itu. Kita mengatakan bahwa kami ini milik Kristus, tetapi kita tidak menunjukkan kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus yang benar. Sebagai seorang pengikut Kristus, Yesus berkata kepada kita, kalau engkau menjadi pengikut, engkau harus memikul salib. Engkau harus rela untuk menderita. Engkau harus rela untuk mengalami penolakan-penolakan dalam dunia ini. Kenapa? Dunia ini syarat dengan dosa. Tapi kadang-kadang kita justru apa? Mau menikmati kehidupan di dalam dosa. Kita tidak meninggalkan dosa-dosa yang
kita lihat, kita amati, bahkan kita ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun demikian, ini juga memberikan kepada kita bahwa ada orang yang menerima Yesus, tapi ada yang menolak dia. Tetapi ada juga yang mereka mengakui dia, bahkan setia mengikut dia apapun yang terjadi. Mungkin itu saudara, mungkin itu saya. Itulah yang menjadi satu contoh kepada kita, satu tantangan bagi kita, bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam gambaran-gambaran di sini bahwa orang Kristen yang sebenarnya adalah yang menerima Kristus dan percaya kepada namanya. Menerima seperti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Menerima dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan apa? Dengan cara mereka menerima apa yang diajarkan oleh firman Allah. Menerima hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Menerima kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, inilah kekristenan yang sejati. Kita itu adalah menunjukkan sebagai murid yang sejati. Di mana kita mau hidup sama seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena ada hak-hak istimewa yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Dia. Dikatakan di sini kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi status saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya. Diadopsi. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Satu hak istimewa yang tidak diberikan kepada mereka yang tidak menerima Dia. Dan ketika kita mendapatkan jabatan, diakui sebagai anak-anak Allah itu, maka firman Tuhan juga memberikan kepada kita. Kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah itu. Jadi satu jaminan yang pasti yang diberikan kepada kita. Bahwa ketika kita percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka karya keselamatan itu akan menjadi milik kita. Kita diberikan kuasa itu. Sama seperti seorang anak kemudian diangkat oleh keluarga tertentu untuk diadopsi jadi anak. Maka ketika ia diangkat sebagai anak oleh sebuah keluarga, maka hak-hak sebagai anak pasti ia dapatkan. Ya, sama seperti ini. Apa yang menjadi milik daripada Allah, maka itu diberikan kepada kita. Karena kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, tentu hal ini bisa terjadi kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara lewat apa yang dikatakan di dalam ayat 13 ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Maksudnya kata ini atau kalimat ini bahwa orang-orang yang mau menerima kuasa menjadi anak-anak Allah itu bukan karena dilahirkan berdasarkan garis keturunan. Ya. Bukan karena orang tua kita orang Kristen, lalu akhirnya kita lahir di tengah-tengah orang Kristen, maka otomatis kita dikatakan sebagai orang percaya. Belum tentu. Kakek nenek moyang kita adalah orang percaya, orang Kristen. KTP kita orang Kristen. Lalu kita berhak mengakui bahwa kita adalah orang Kristen yang benar.
yang sejati. Ya, tunggu dulu Bapak Ibu dan Saudara. Orang Kristen yang sejati tadi saya katakan, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bukan lewat keturunan. Makanya tadi dikatakan di sini, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan karena orang Israel itu lahir di tengah-tengah bangsa Israel, maka otomatis mereka menjadi milik kepunyaan Allah. Walaupun secara nasional, tadi dikatakan bahwa mereka adalah umat yang telah dipilih Allah, bangsa pilihan Allah. Tetapi harus ada pernyataan-pernyataan secara pribadi di sini, di mana mereka harus bisa menunjukkan bahwa hidup mereka adalah hidup sebagai kepunyaan Allah. Nah, inilah sebabnya dikatakan di sini, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini bicara tentang bagaimana seseorang mengalami kelahiran kembali. Terjadi pembaharuan hidup. Jadi orang-orang yang adalah milik kepunyaan Allah, maka mereka akan mengalami pembaharuan hidup. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan di sini, di dalam ayat 14 sekali lagi. Setelah Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus itu, yang adalah terang itu, kemudian ia datang kepada miliknya, kepunyaannya. Maka ia kembali kepada bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup ini lewat inkarnasi itu, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus lahir di tengah-tengah umat manusia. Allah datang ke dalam dunia. Dan caranya yaitu inkarnasi. Bagaimana inkarnasi itu bisa terjadi? Sama seperti umat manusia mengenal proses lahirnya seorang anak. Maka itulah yang Tuhan lakukan, di mana Yesus harus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Tentu kelahirannya berbeda dengan proses kelahiran kita, umat manusia. Karena di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kelahirannya itu adalah karya pekerjaan daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus itu ia juga tidak memiliki sifat tabiat seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Inilah yang membedakan kita dengan dia. Kalau kita itu lahir oleh karena hasil pembuahan, tetapi Kristus lahir oleh karena pekerjaan daripada Roh Kudus sendiri. Nah, itu yang kita baca di dalam Injil Lukas dan Injil Matius. Ia lahir sama seperti manusia lahir pada umumnya. Ia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Kenapa ini sekali lagi dilakukan? Di mana Allah mau menyatakan dirinya di dalam daging. Daging yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Manusia mengerti, manusia memahami, mudah untuk menerimanya. Allah yang Maha Kuasa, ia bisa
bertindak apapun juga. Sesuatu hal yang sulit bagi manusia, ia bisa lakukan. Tetapi sekali lagi disinilah pendekatan yang Tuhan coba lakukan agar membuka pemikiran manusia, membuka akal budi manusia yang telah dibutakan oleh dosa itu. Sehingga mereka bisa melihat secara nyata. Mereka bisa melihat ya dengan benar dan dengan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia ini. Jadi ketika ia datang ke dalam dunia, ia hidup sama seperti manusia. Makanya kita mengenal istilah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Yesus itu yang pada mulanya adalah Allah, memiliki sifat-sifat Allah, memiliki natur Allah. Maka ketika ia datang ke dalam dunia, maka ia juga memiliki sifat-sifat seperti manusia. Makanya di dalam doktrin iman Kristiani, Yesus itu memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Sifat Allah dan sifat manusia. Kenapa ia memiliki sifat Allah? Karena memang dari awalnya dia adalah Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Tapi sekarang ia kosongkan itu. Ia tanggalkan itu. Kemudian ia menjadi manusia. Dan di dalam kehidupan sebagai manusia, maka ia juga memiliki natur seperti manusia. Ya, sifat-sifat manusia. Maka tidaklah heran Bapak, Ibu, dan Saudara kalau kita perhatikan tentang kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ia bisa mengalami kesedihan, ia bisa lapar, ia makan dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang manusia pada dasarnya miliki, ia dapatkan. Tetapi persoalannya di sini, ia adalah Allah. Maka apa yang ada pada diri manusia yang adalah jatuh dalam dosa, sehingga keinginan-keinginan dosa ada pada diri manusia, maka itu tidak kita temukan di dalam diri Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Jadi ini sebuah penekanan penting yang harus difahami dalam iman kita. Walaupun ia ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi yang namanya kehidupan dosa, natur dosa yang dimiliki oleh manusia, ia tidak dapatkan. Karena ia berasal dari Allah. Ia memiliki sifat keilahian dalam dirinya. Kok bisa hal itu terjadi? Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang bagi manusia sulit untuk dimengerti. Tapi ingat, Allah itu bisa melakukan segala hal. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan segala dunia ini dengan berbagai macam keanekaragaman di tengah-tengah dunia, masakan ia tidak bisa menjadi manusia? Tentu bisa. Inilah yang kita pahami, betapa besar kasih Allah itu kepada manusia. Ya begitu mencintai kita umat manusia, maka ia melakukan pendekatan yang mungkin dan yang sering bisa difahami oleh manusia. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan
bahwa di dalam pembahasan Yohanes di sini, ia sedang menentang kecenderungan daripada pemikiran filsafat gnostik. Tetapi Allah, ia mau melakukan itu, ia mau mengambil rupa sama seperti manusia. Ia mau menempatkan dirinya dalam posisi seperti manusia. Bahkan ia juga mengambil tubuh sama seperti tubuh manusia. Jadi Allah yang adalah roh, kemudian ia menjadi manusia dalam bentuk daging, dalam bentuk materi. Berarti ini menentang apa yang diajarkan oleh filsafat gnostik. Jadi filsafat gnostik itu tidak seturut dan tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kalau ada orang-orang meragukan tentang keilahian daripada Kristus, ia harus berpikir kembali. Apakah Allah tidak mampu melakukan sesuatu hal? Apakah Allah tidak bisa menjadi manusia? Kalau kita mengakui ia bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, apakah Tuhan tidak mungkin bisa menjadi manusia? Sangat dan sangat mungkin terjadi. Dan Alkitab membuktikan itu kepada kita. Allah telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, disinilah Yohanes ingin memberikan kepada kita satu kesaksian yang baik, penjelasan yang benar. Sesuatu hal yang sulit diterima oleh manusia, tetapi sekarang ia membukakan pemikiran kita bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Ia begitu mengasihi kita, ia mencintai kita. Oleh karena itu, sungguh berbahagialah kita yang percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tadi jaminan bagi kita, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kiranya melalui apa yang kita bahas pada sore hari ini, boleh memberkati kita semua. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan penjelasan-penjelasan daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi di dalam kasih-Mu, Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami umat manusia. Engkau adalah firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Sungguh berbahagialah kami ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami pegang teguh iman kami kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Sampai bertemu dalam pembahasan firman Allah tentang siapakah Yesus itu dalam Injil Yohanes dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.